Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang intermediate accounting atau accounting intermediate atau akuntansi keuangan menengah yang berbasis IPRS. Pokok bahasan kita adalah akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Akuntansi keuangan dan standar akuntansi atau laporan keuangan atau standar akuntansi. Kita akan membahas 4 aspek, nantinya mencakup pasar global, tujuan pelaporan keuangan, standar organisasi, tantangan pelaporan keuangan. Pasar global mencakup laporan keuangan dan pelaporan keuangan, akuntansi dan alokasi modal, standar akuntansi yang berkualitas tinggi. Tujuan dari pelaporan yang mencakup tujuan umum, laporan keuangan, penyediaan modal, perspektif entitas, dan kegunaan keputusan. Nanti ada standar organisasi, ISO, ISB, hierarki IPRS. Dan ada juga pembahasan di dalam dari yang 4 tadi adalah tentang pelaporan keuangan, lingkungan politik, kesenjangan harapan, masalah pelaporan keuangan signifikan, dan etika konvergensi internasional. Laporan keuangan dan perlaporan keuangan. Karakteristik akuntansi itu adalah identifikasi. Satu ya, pengukuran, komunikasi informasi keuangan. Dia ada mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Kepada siapa? Adalah entitas ekonomi. Entitas ekonomi mencakup adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, entitas ekonomi mencakup informasi keuangan. Akuntansi tadi adalah identifikasi dan mengukur dan komunikasikan. Ada 3 akuntansi, itu adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan. Nah, dalam bentuk apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Nanti laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Ada nanti laporan neraca tentang kekayaan dan kewajiban. Nanti laporan rugi laba adalah tentang perolehan pendapatan dalam tahun berjalan. Dan ada arus kas, adalah kebutuhan sumber kas dana permodalan yang digunakan untuk proses bisnis. Nanti ada laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Nanti ada laporan tentang berapa besar pemilik memperoleh laba dari tahun berjalan. Nanti ada catatan pengungkapan. Setelah laporan keuangan itu terdapat juga nanti pernyataan manajemen atau informasi tambahan. Nanti informasi keuangan itu berupa neraca dan laporan keuangan, entitas ekonomi yaitu informasi akuntansi tentang laporan keuangan dan informasi tambahan. Pernyataan manajemen adalah menyatakan tentang bisnis yang tidak terjadi penyimpangan. Atau nanti ada prospektus yang merupakan kinerja yang menggambarkan perusahaan tersebut. Nanti ada laporan badan pemerintah terhadap laporan keuangan. Dan nanti ada berita ramalan prediksi untuk yang tahun yang akan datang. Dan nanti ada di dalam laporan tambahan itu terdapat juga dampak lingkungan. Berarti ada nanti laporan tambahan itu ada pernyataan manajemen, prospektus, atau apabila entitas tersebut go public ya. Nanti ada berita, ramalan, prediksi, dan dampak lingkungan juga ada. Nah, itulah 3 tadi entitas ekonomi itu meliputi laporan keuangan dan informasi. Akuntansi dan alokasi modal. Sumber daya itu terbatas. Penggunaan sumber daya yang efisien sering menentukan kelangsungan usaha. Karena dengan sumber daya yang terbatas dan pengelolaan sumber daya yang efisien itu akan menentukan kelangsungan usaha yang kita kelola. Maka dengan itu perlunya pelaporan keuangan
atau yang memberikan informasi membantu pemakai memutuskan alokasi modalnya. Pemakai itu terdiri dari investor, kreditor, dan pemakai lain. Investor itu berguna untuk menilai, dengan adanya pelaporan keuangan itu dia akan bisa menilai apakah dia perlu investasi tambahan atau perlu menanam modalnya kembali. Atau kreditor, apakah dia perlu memberikan pinjaman kepada perusahaan yang telah memberikan laporan keuangannya. Nah, ketiga itu dengan pemakai tadi, alokasi modal bisa menentukan bagaimana dan pada tingkat apa uang dialokasikan di antara berbagai kepentingan. Dengan adanya laporan keuangan, si pemakai mengetahui dia bisa memproses atau menentukan bagaimana dana atau sumber daya atau tingkat apa uang dialokasikan antara kepentingan, berbagai kepentingan. Nah, standar berkualitas. Globalisasi menuntut satu standar berkualitas tinggi, yaitu standar akuntansi internasional. Berarti dengan perkembangan globalisasi sekarang, diperlukan suatu standar mutu yang tinggi, sehingga standar akuntansi itu tidak ketinggalan atau pemberian laporan keuangan itu betul-betul dapat dipercaya. Makanya perlu standar kualitas yang tinggi. Berapa elemen di dalam akuntansi standar internasional itu? Yang berkualitas tinggi adalah konsisten dalam aplikasi dan interpretasi. Dia harus konsisten di dalam pelaksanaan dan interpretasi. Kedua, pengungkapannya umum dan mudah untuk dilaksanakan baik secara global maupun secara spesifik. Ketiga, standar audit dan praktek berkualitas tinggi. Berarti dia punya standar audit dan prakteknya yang berkualitas tinggi. Keempat adalah pendekatan review dan penegakan hukum. Ya, berapa elemen dia bisa digunakan untuk pendekatan review dan penegakan hukum. Kelima adalah pendidikan dan pelatihan pelaku pasar. Maka perlu ada pendidikan dan pelatihan pelaku pasar. Ketujuh, sistem pengiriman umum. Istilahnya di sini dalam bisnis accessible, laporan bahasanya mudah dan dipahami ya. 8. Pendekatan tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. Dia bisa sesuai tata kelola perusahaan itu dan kerangka hukum secara global ya. Tujuan dari akuntansi keuangan adalah objektif. Pertama, memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor, pemberi pinjaman, kreditur, dan lainnya, dalam membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Berarti laporan keuangan itu punya tujuan adalah objektif, memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada entitas pengguna laporan, baik investor, pemberi pinjaman, atau kreditur dalam membuat keputusan dalam kapasitas penempatan modalnya. Tujuan umum laporan keuangan, memberikan informasi pelaporan keuangan untuk berbagai pengguna. Berarti dia tujuan umumnya untuk memberikan informasi kepada pengguna dan memberikan informasi yang paling berguna pada biaya yang paling memungkinkan. Dia memberikan informasi pelaporan bagi pengguna dan memberikan informasi penggunaan biaya yang paling mungkin atau paling efisien. Provider modal, investor. Investor adalah kelompok pengguna. Berarti provider modal itu adalah investor. Investor itu adalah pemilik modal, kelompok pengguna utama. Jadi pengguna laporan keuangan itu yang utama adalah pemilik modal, baik pemilik perusahaan maupun pemegang saham maupun kreditor. Perspektif tujuan perspektif entitas. Perusahaan dipandang sebagai satuan terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Kayak perusahaan itu dianggap satuan yang terpisah antara si pemilik dan si pengelolanya.
si pemilik tersendiri dan si pengolah sendiri, tidak sama dengan firma ya teman-teman atau CP. Kegunaan keputusan, investor tertarik dalam penilaian perusahaan. Berarti kegunaan laporan keuangan untuk investor adalah tertarik dalam menilai perusahaan. Mereka ingin mengetahui perusahaan itu sehat atau tidak, atau menilai kemampuan dari perusahaan itu untuk menghasilkan arus kas bersih, atau dana operasionalnya lebih kecil daripada dana yang tersedia atau yang dikelola, atau mereka kas bersih, kas in-nya lebih besar dari kas out-nya. Kedua, kemampuan daripada manajemen entitas untuk melindungi atau meningkatkan investasi penyedia modal. Istilahnya, dia menaruh uang, tapi uangnya tidak hilang, tapi makin bertambah atau sahamnya bertambah. Ya. Standar organisasi. Ada dua organisasi utama di dalam akuntansi keuangan. International Accounting Standard Board atau ISB. Ini merupakan makalah International Financial Report Standard. Dia merupakan makalah tentang IFRS. Dua standar yang digunakan di bursa luar negeri. Standar yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan asing yang terdaftar di bursa sekuritas Amerika ya. Nanti ada IFRS digunakan lebih dari 115 negara. Jadi International Accounting Standard Board dia membuat International Financial Report Standard merupakan standar dari laporan keuangan internasional yang digunakan dalam 115 negara. Yang kedua ada Financial Accounting Standard Board, FAS, Statement of Financial Accounting Standard. Ini digunakan untuk semua negara yang masih di Amerika ya, perusahaan yang berbasis di Amerika. Jadi ada dua tadi ya, satu IASB dan satu VSB. VSB yang berkhusus untuk US atau Amerika Serikat, negara yang berbasis di Amerika. International Organisasi Sekuritas Communication (ISCO) adalah merupakan standar tentang sekuritas ya, tidak menetapkan standar akuntansinya. Sekuritas internasional itu tidak menetapkan standar akuntansinya, tapi dia didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Ini adalah ISCO. International Accounting Standard ISB terdiri dari 4 organisasi biasanya ya. International Accounting Standard Committee Foundation. Kedua ada International Accounting Standard Board ISB tadi. Nanti ada Standard Officer Code Surcil. Nanti ada lagi International Financial Report Interpretation Committee, Komite Interpretasi, Laporan Interpretasi. Lingkup dari struktur organisasi standar organisasi tadi ini ISB Fondasi, Board ya, Standard Official, International Financial Report International Committee ya. Ini berbentuk laporannya nantinya teman-teman ya. Kalau di Indonesia menggunakan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, proses dalam ISB, International Accounting Standard Board, memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Independen standar atau pengaturan independen standar. Proses penyeluruh dan sistem yang mengembangkan standar. Nanti ada keterlibatan investor, regulator, pemimpin bisnis, dan profesi akuntansi global pada setiap tahap proses. Upaya kolaborasi dengan komunitas penetapan standar di seluruh dunia. Ini prosesnya agenda, diskusi, ya teman, dipubliskan, diekspor draftnya, barulah menjadi ISB standar, International Standard Setting Structure, ya teman-teman. Jenis penetapan standar yang dikeluarkan ISB, International Financial Report Standard. Ini yang sering kita pakai sekarang, standar internasional. Framework for Financial Report. Nanti ada framework financial report-nya. Nanti ada International Financial Report interpretasinya. Ya.
ada IFRS financial instrumennya tentang leasing, financial instrument, amortisasi cost and environment, penyusutan atau amortisasi. Nah, hierarki IFRS tadi yang diciptakan oleh International IAS Board. Perusahaan pertama melihat ke International Financial Report, baru International Accounting Standard Interpretation Accredited by International Financial Report Interpretation Committee (IFRC) dan Formal Standard Interpretation Committee, ya. Inilah perusahaan pertama kali ya melihatnya. Nah, inilah hierarki bisnis atau lingkup politiknya. Nanti ada accounting perusahaan, academics, investor, ini ISB tadi, financial community, analisa bankir, nanti V4, nanti pemerintahan dan industri, asosiasi industri, nanti ISB dan menghasilkan IFRS. Nah, tantangan pelaporan keuangan, kesenjangan harapan. Apa masyarakat berpikir akuntan harus melakukan apa akuntan pikirkan mereka bisa lakukan. Jadi yang menjadi kesenjangan harapan itu masyarakat mengharapkan bahwa apa yang mereka harapkan itu bisa terpenuhi, tapi tidak selalu bisa terpenuhi karena standar akuntansi itu ada bersifat umum dan diterima untuk semua kalangan. Signifikan masalah pelaporan keuangan, pengukuran non keuangan. Nanti ada signifikan masalah pelaporan keuangan. Ada ke depan, melihat informasi ke depan, urutan aset, aktualitasnya nanti juga. Etika di lingkungan akuntansi keuangan. Perusahaan yang berkonsentrasi pada memaksimalkan bottom line menghadapi tantangan kompetisi, menekankan pada hasil jangka pendek, menetapkan akuntan dalam lingkungan konflik dan tekanan. Berarti kalau apabila perusahaan menekankan pada hasil jangka pendek, akan menempatkan seorang akuntan di dalam lingkungan konflik dan tekanan, karena akuntan itu memaksimalkan bottom lines, ya, batas dan menghadapi tantangan kompetisi, ya. IFRS tidak selalu memberikan jawaban. International Financial Report tidak selalu memecahkan masalah keuangan secara umum, ya, atau secara spesifik, ya. IFRS tidak selalu memberikan jawaban sesuai dari keinginan atau memecahkan masalah secara spesifik. Melakukan yang benar tidak selalu mudah atau jelas. Apabila kita melakukan yang benar, tidak selalu mudah dan jelas, ya. Nah, konvergensi internasional. Pada tahun 2002, ISB dan PSB memformalkan menjadi komite mereka terhadap konvergensi GAAP, General Association Accounting Public Amerika, Standar Internasional Dewan Kesepakatan, melakukan konvergensi standar pelaporan keuangan secara penuh segera mungkin. Dia harus melaksanakannya. Kedua, mengkoordinasikan program kerja masa depan mereka untuk memastikan bahwa setiap tercapai konvergensi dipertahankan. Mereka melaksanakan setiap standar yang telah dihasilkan dan dapat terlaksana dan bermanfaat dan perlu dipertahankan, sehingga tidak menimbulkan bermacam interpretasi atau ketidakkonsistenan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu kita membahas akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Ini merupakan bab pertama atau chapter 1 dari Intermediate Accounting atau akuntansi keuangan menengah. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.